Oke teman-teman, masih di channel R Pelesiran Kandang. Pelesiran kandang kali ini saya jalan-jalan di kandang Pak Usman ya, yang beralamatkan di Kelurahan Semong Kembaran, RT 1 RW 6, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saat ini Pak Usman sedang usaha penampungan entok teman-teman. Penampungan entok di mana Pak Usman membeli dari para tetangga entok yang basor ya, atau yang jantan dewasa, ditampung sampai nanti hari raya Idul Fitri baru dijual kembali. Saat ini para peternak rumahan ya, skala rumahan kebingungan terkait dengan pakan yang mahal, bekatul yang mahal dan jarang ditemukan, dan beberapa penyakit yang menyerang ternakan unggas dari beberapa tetangga, sehingga para tetangga ini kebingungan untuk menjual ternakan entoknya ke pasar. Di pasar pun harganya juga tidak terlalu mahal, sehingga para tetangga ini kebingungan dan Pak Usman membeli satu tingkat lebih mahal daripada harga pasar dan ditampung di sini, nantinya akan dijual di hari raya Idul Fitri. Oke teman-teman, kita sepil ya. Ini kita di hadapan kita saat ini adalah ada beberapa ternakan entok berbeda usia. Ada yang remaja, ada yang anakan, ada yang dewasa, ada yang sudah produksi juga teman-teman. Oke, ini bisa dilihat ya. Kita zoom, kita akan coba sepil. Oke teman-teman, di hadapan kita ini entok di harga 125.000 Pak Usman membeli dari para tetangga. Dan ada lagi ini juga 125.000, ini juga teman-teman 125.000. Di sana juga semua harganya sama, Rp125.000. Saat ini entok basor di pasar itu harganya 110.000. Jadi Pak Usman memberi entok basor ini 15.000 lebih mahal daripada harga pasar. Oke, pakan nih bro. Oke, kita akan sepil pakan di kandang Pak Usman. Oke, saat ini total ada berapa ekor? 30 ekor ya, 30 ekor teman-teman. Total ada 30 ekor entok. Ini ada biasa di konten-konten saya kemarin Pak Usman memberikan pakan racikan tradisional. Ada bekatul ditambah dengan gedebok ya Om, gedebok pisang ditambah dengan jagung giling, jagung utuh ya, jagung utuh teman-teman. Ada campuran jagung utuh. Oke, rumahan rese, ada rumahan rese segala teman-teman. Nih, untuk penambahan jagung utuh berapa kilo Pak Usman? Ya, sekilo ya paling ora ya 6 dinon. Berarti satu racikan ini berapa genggam? Ini. 1 genggam? 2 genggam ya? Oke, 2 genggam teman-teman. Entoknya terlihat stabil ya, pertumbuhan badannya tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk, ideal untuk bisa lancar produksinya dan tidak mencret ya Pak Usman ya. Dan tidak mencret karena Pak Usman juga menggunakan kepala ikan asin teman-teman untuk bisa menambah protein dari racikan pakan di kandang saat ini. Oke, kita cek nih. Besar-besar endoknya ya teman-teman ya. Endoknya besar-besar. Ini jenengan beli dari tetangga, nantinya akan dijual di Idul Fitri. Daripada pembesaran ya. Daripada pembesaran mendingan langsung dijual di hari raya Idul Fitri. Oke, terobosan teman-teman bagi teman-teman yang mempunyai modal tapi ya bisa meniru Pak Usman, membeli dari tetangga, habis itu ditampung di sini dengan racikan pakan gedebok pisang, campur bekatul, campur kepala ikan asin, ditambah lagi 1 genggam jagung utuh ya. Endoknya besar-besar, gemuk-gemuk juga gitu. Jadi terobosan pakan, terobosan manajemen di dalam pengembangan entok ternyata tidak hanya pembesaran, bisa juga kita menjadi pengepul sementara ketika mendekati momen-momen Idul Fitri. Kita bisa membeli dari peternak
kita beli dengan harga satu tingkat lebih mahal daripada harga pasar, endoknya dijamin sehat dan tidak membawa bibit penyakit. Kalau dari pasar rentan membawa bibit penyakit karena pertemuan antar unggas itu sangat bahaya ternyata teman-teman untuk menyebarkan bibit penyakit dari unggas satu ke unggas yang lain. Endoknya besar-besar, gemuk-gemuk ya. Ini nanti di harga Idul Fitri 250 lebih teman-teman. Jenisnya seperti ini. Oke teman-teman. Jadi usaha ternak endok itu tidak hanya pembesaran saja, tidak hanya pembibitan saja, tetapi juga sekali-kali menjadi pengepul ya Pak ya. Pengepul. Oke teman-teman, dilihat dari dasar kandang Pak Usman ini agak becek ya, tetapi endoknya tetap sehat. Agak becek tapi endoknya tetap sehat. Di sini sistem umbarannya seperti ini. Oke, ada kolam juga airnya tidak terlalu jernih ya. Seperti itu, endoknya tetap sehat. Oke, kita cek ke dapur pakan teman-teman. Dapur pakan. Jadi bisa pahami ya teman-teman ya. Ketika kita ingin beternak entok, pakan harus diperhatikan. Boleh menggunakan pakan alternatif, tetapi lagi-lagi kandungan nutrisi harus diperhatikan juga. Di hadapan kita saat ini ada cacahan getobok pisang yang saat ini sudah ready untuk stok pakan berapa minggu nih Om? Kalau segini 15 hari ya. Oke. Nih, cacahannya tidak terlalu lembut sebenarnya teman-teman. Ini nanti dicacak lagi nggak? Oh, nanti dicacak lagi. Dicacah lagi tuh teman. Oke. Di sini juga ada bonggol pisang ya. Besar-besaran teman-teman. Oke. Ada bonggol pisang, di sini juga ada. Oh, ini masih full pur ya, Om? Masih full pur, teman-teman. Usia berapa ini? 20 hari. Dragon nih. Ada jumbonya juga, silangan antara entok Rambon betina dan jantan jumbo. Oke, teman-teman. Nih. Pertumbuhannya sangat bagus ya. Oke, kalau untuk spek pedaging usaha skala rumahan paling enak itu kalau betina Rambon ditemukan dengan jantan jumbo teman-teman. Itu nanti hasilnya akan lebih bagus daripada entok Rambon yang asli. Oke, kita spill. Ini apa ini? Rese. Oh, ini rese, kepala ikan asin teman-teman, sebagai campuran pendukung protein. Ini sangat tinggi proteinnya ya. Tapi jarang, tidak semua orang bisa membeli nih Pak Usman. Tidak semua orang bisa membeli. Saya membeli aja susah ya. Harus punya link atau channel yang ada di pasar sehingga nanti ketersediaannya bisa tetap terpenuhi untuk pemberian pakan. Gitu. Terobosan yang pertama yang dilakukan Pak Usman adalah manajemen pakan. Boleh menggunakan getubak pisang, tetapi jangan getubak pisang saja, harus ada campuran pakan proteinnya, ada begatulnya juga, ada nutrisi yang bisa terkandung dan bisa menunjang pertumbuhan ternakan entok yang ada di kandang kita masing-masing. Terbukti Pak Usman memberikan getubak pisang dicampur dengan bekatul, dicampur dengan kepala ikan asin dan 1 genggam jagung utuh ya, sehingga endoknya 1 karbohidratnya tercukupi, yang kedua nutrisinya juga tercukupi, proteinnya juga tercukupi, dan satu lagi terobosan di dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, pembelian entok yang harganya masih murah kita tampung di kandang kita, nanti kita akan jual di Idul Fitri, momen Lebaran, sehingga kita tidak susah-susah untuk membesarkan entok, tetapi lagi-lagi pondasi dana harus diperhitungkan. Oke Pak Usman, berarti ini nanti ada penambahan entok lagi nggak kalau ada yang jual? Insya Allah ada lagi ya. Gitu. Paling enak itu jadi pengepul ya teman-teman ya. Kalau kita punya uang gitu ya, kita belanja aja di para peternak yang skala rumahan punya 5 ekor, 6 ekor itu kita beli, kita tampung di kandang kita, nanti di momen Idul Fitri kita jual, hasilnya akan lebih bagus daripada kita pembesaran. Tetapi lagi-lagi tidak semua orang itu menjual entok basornya ini. Nah itu, jadi ini hanya alternatif sebagai ya, satu, kita bisa membantu tetangga yang butuh uang dan kesusahan di dalam
penjual entok di pasar, karena memang saat ini di Purworejo lokal entok itu harganya masih amblek teman-teman. Unggas pun masih amblek karena satu, penyakit masih banyak, yang kedua pakan masih jarang ditemukan, bekatul masih mahal harganya, yang ketiga penularan penyakit ini sangat marak sekali sekarang, sehingga kita harus hati-hati di dalam perawatan ternakan entok, menjaga kekeringan kandang, sanitasi lingkungan, dan kesehatan entok. Pakan harus diperhatikan, tidak hanya asal pakan bagus boleh, tetapi perlu diperhitungkan kos pakannya, jangan sampai kita itu boncos di dalam budidaya entok seperti itu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan ya, terobosan di dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Trik Pak Usman adalah membeli entok ketika entok harga murah, nanti ditampung di kandang, sehingga nanti momen Idul Fitri bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan pakan alternatif tentunya. Pakan alternatif bisa menggunakan hijauan, bisa menggunakan ketepok pisang. Monggo silakan berkreasi di dalam menekan biaya kos pakan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang masih pengen belajar budidaya entok. Ini saatnya 2 bulan ke depan kita menghadapi Idul Fitri, kita bisa pangkas jalan gitu. Kita membeli entok yang sudah besar, kita tampung 2 bulan, ketika itu di Hari Raya Idul Fitri kita jual dengan harga yang lebih mahal daripada harga saat ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.